Oke, baik teman-teman, di kesempatan ini kita mau coba belajar guys tentang dunia desain lagi, yang mana di sini akan ada beberapa pembahasan tentang desain itu sendiri. Seperti halnya antar bitmap dan vektor, kemudian RGB dan CMYK, dan juga istilah-istilah dalam desain yang di situ mungkin sering kita dengar tapi kegunaannya di aplikasi yang lain itu ternyata berbeda, atau sebaliknya namanya sama tapi di aplikasi yang satu dengan yang lain itu penggunaannya atau penerapannya berbeda. Yuk kita lihat yuk di video ini guys. Waktu lagi belajarin sesuatu, kalian pasti pernah ketemu sama bahasa-bahasa alien yang bikin bingung gitu kan. Tapi walaupun bikin kalian gaduh-gaduh kepala nih sekarang, nyatanya emang bahasa alien itulah yang dipakai dalam bidang yang kalian pelajarin. Begitu juga desain grafis. Di aplikasi desain yang berbeda, kalian bisa ketemu istilah yang beda juga gitu. Misalnya, kalau bikin teks di Adobe Illustrator, kalian tuh kan pakai tools yang disebut Type Tool. Tapi kalau misalkan di Corel, dia tuh toolsnya namanya Text Tool. Makanya sebelum kita bahas aplikasi-aplikasi desain yang kayaknya nanti kalian udah bingung banget gitu ya, kita harus kenal dulu istilah umum di dunia desain grafis. Mari kita siapkan catatan kalian. Pertama, istilah soal jenis gambar di desain grafis yang satu ini. Vektor, itu tuh sebuah gambar yang tersusun dari garis lurus ataupun lengkung yang disusun dengan perhitungan yang sistematis, misalnya kayak gini. Nah, kalau vektor itu tersusun oleh garis, bitmap itu beda. Dia kesusun dari pixel. Kayak gambar ini. Gitu. Kalau kalian zoom, terus kalian ngelihat kotak-kotak super kecil ini, nah, itu dia yang dinamakan dengan pixel. Biasanya kalau gambar bitmap tuh punya format-format yang kayak gini. Oke, istilah yang pastinya bakal kalian temuin juga ialah soal jenis warna. Contohnya tuh dua nama ini. Tapi tenang, dua istilah ini gampang banget buat diingat. Soalnya mereka tuh sebenarnya itu singkatan dari warna-warna. Kayak si RGB nih. Ini tuh singkatan dari red, merah ya, green, hijau, blue, sama ya blue, biru gitu. Sedangkan si MYK ini tuh dari warna-warna yang biasanya kalian lihat di samping printer. Ada kan tuh ya? Oke, jadi yang ngebedain dua model ini tuh sebenarnya apa sih? Ngapain perlu ada dua warna kayak gini kan? Kalau kalian bikin gambar digital, idealnya pakai yang si RGB tadi. Kenapa? Ya kan pertanyaannya. Karena simpelnya warna ini tuh bagus buat gambar yang emang dilihat di handphone atau laptop kalian sekarang gitu. Tapi kalau misalkan gambar yang mau di print, misalkan jadi brosur, pamflet, buku atau apapun gitu ya, modelnya atau settingan warnanya bagus itu si MYK. Karena ya tadi, itu tuh warna emang tinta-tinta yang ada di printer kalian gitu kan. Jadi lebih akurat lah intinya. Oke, masih ada lagi istilah lainnya yaitu DPI dan PPI. Waduh, kira-kira siapa sih mereka dan apa aja kegunaannya? DPI itu singkatan dari ini. Nah, DPI itu tuh berhubungan sama resolusi waktu kalian kayak ngeprint sebuah gambar. Sederhananya, dalam 1 inch ada sejumlah titik. Kalau makin banyak titik dalam 1 inch, maka gambarnya makin bagus atau makin detail gitu ya. Sedangkan kalau PPI sebenarnya juga mirip-mirip sih. Cuman bedanya PPI itu singkatan dari yang nunjukin kepadatan pixel dalam 1 inch. Masih inget gak soal pixel tadi itu apa yang di atas? Kalau lupa, makanya siapin catatan. Coba tanya teman kalian di kolom komentar juga soal-soal yang kayak gini. Kalian banyak diskusi, nanti kalian juga makin hafal gitu kan. Oke, balik lagi. Singkatnya, sama kayak DPI itu makin banyak jumlah pixel dalam 1 inch, maka semakin bagus juga gambarnya. Contohnya kayak gambar ini. Selama belajar desain, kalian juga bakal nemuin sama yang namanya layout dan grid. Oke, bayangin kalian tuh lagi ngedesain sebuah sampul buku. Terus di sampul itu tuh kan kalian masukin teks judul ya, dan nama penulis, dan ada ilustrasinya, ada gambar-gambarnya. Kalian pastinya harus menata teks dan ilustrasi tadi sedemikian rupa biar enak dilihat dan audiens tuh nangkep lah apa maksud dari desain kalian tadi. Mungkin kalian mau tekenin si nama penulisnya gitu, atau tekenin si ilustrasinya, atau tekenin judulnya dan sebaliknya dan seterusnya. Nah, inilah yang disebut dengan layout tadi. Kalau bikin layout sampul buku, ada satu elemen juga yang penting. Ayo, tebak apa? Ya, jawabannya teks. Iya, teks. Jadi, mungkin pernah lihat ya, macam-macam bentuk teks yang ribet gitu ya, sampai yang bagus banget gitu. Ada yang badannya tipis dan ujungnya beratap.
ujungnya buntung, terus ada juga beratap tapi badannya gemuk, dan tulisan tangan gitu kan, ada yang bentuknya juga kayak tulisan tangan, atau yang tulisannya aneh-aneh banget gitu kan. Nah, mereka tuh punya nama, semuanya punya nama. Biasanya desainer akan menata teks ini dengan berbagai cara, dan itulah yang kita sebut sebagai tipografi. Oke, ini nih sekarang tuh masih seputar layout. Selama menata layout tadi, ada salah satu kayak salah satu alat lah ya, yang bisa ngebantuin kalian nih bikin layoutnya jadi makin rapi lagi dan presisi. Yang udah sempat kita bahas, grid. Kotak-kotak kecil yang super banyak ini tuh bisa dibilang kayak penggaris digital. Kalau kalian mau kasih jarak antar elemen gitu ya, grid ini tuh bakal ngebantu banget nunjukin jarak antar elemen desain, presisi atau enggak gitu, dan konsisten atau enggak. Nah, kalian udah dapet kan banyak banget penjelasan dari istilah baru tadi. Tapi tunggu dulu, masih ada beberapa istilah yang wajib kalian tahu, yaitu mereka ini. Artwork sih udah jelas, yaitu karya seni yang kalian buat. Biasanya kan kita tuh gambar di kertas atau kanvas. Nah, kalau di desain grafis, bikin karya seni itu di kanvas digital yang namanya tadi artboard. Nah, enaknya si artboard ini tuh ukurannya bisa kalian sesuaiin sendiri. Jadi nggak kayak kanvas atau kertas yang ketika kalian beli, ya udah kan udah segitu-segitu aja hasilnya. Itu dia beberapa istilah umum dalam desain grafis. Sebenarnya masih banyak banget. Cuman kalau kita bahas di sini semua, bisa-bisa video ini jadi sampai besok. Udah, pokoknya tenang aja. Istilah tadi itu yang udah kalian pelajarin, udah cukup banget buat kalian sebagai modal gitu, ketika mau masuk dunia desain grafis gitu dan memahami toolsnya. Dan pokoknya tuh emang toolsnya banyak banget, tapi setiap desainer punya kayak toolsnya sendiri juga gitu. Jadi layaknya di dapur gitu ya, alat masak, ada yang suka pakai pisau gede, ada yang suka pakai pisau kecil gitu. Kurang lebih kayak gitulah ibaratinnya. Dan satu aplikasi juga pasti udah pernah kalian dengar, yaitu aplikasi Adobe Illustrator yang nanti akan kita bahas di video berikutnya. Ini aplikasinya turunan ke keluarga besar Adobe yang emang sering dipakai buat bikin vektor tadi, yang si Illustrator tadi. Nah, dengan aplikasi ini kalian bisa bikin logo, tipografi, icon, sketsa, dan wah, masih banyak lagi. Ada juga aplikasi yang mirip dengan Adobe Illustrator, namanya Infinity Designer. Ini aplikasi yang cocok buat para pemula karena tools yang di dalamnya tuh lebih simpel lah ya, lebih gampang, lebih enak buat dipakai waktu awal-awal. Selain itu juga ada CorelDRAW, aplikasi dengan fungsi yang sama, yaitu bikin grafik berbasis vektor gitu. Nah, itu dia penjelasan singkat soal apa aja yang perlu kalian ketahuin kalau pengen jadi desainer. Gimana? Seru nggak? Ini video kedua nih, harusnya makin excited. Coba sekarang buka salah satu aplikasi desain kalian dan cari nama-nama atau di mana aja letak istilah tools yang udah kita pelajarin di atas. Kalian pasti akan nemuin istilah tools baru, tapi buat saat ini, inilah basic yang minimal kalian tahu sebagai pemula. Jadi sampai sini dulu seperti biasa. Nanti kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Dan seperti biasa, terima kasih. Nah, jadi itu ya guys, video yang udah kita coba style dan kita pelajari. Semoga semuanya bermanfaat, dan bagi teman-teman yang mungkin mau melihat lagi kelanjutan dari konten tentang desain, silahkan kalian subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya ya. Terima kasih.